Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Cayaning Tias, mahasiswa pendidikan profesi guru Bahasa Indonesia, LPTK Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada cabang inovasi asesmen autentik berbasis digital dan AI ini, saya akan memaparkan paket asesmen autentik yang telah saya rancang beserta cara implementasinya. Inovasi asesmen yang saya buat yaitu paket asesmen berbasis digital dan AI atau Artificial Intelligence terintegrasi Canva Heizen, Canva Code, dan Padlet dalam pembelajaran teks laporan hasil observasi kelas 10 SMA. Paket asesmen ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, analisis, dan tindak lanjut asesmen, sehingga mendukung pembelajaran yang lebih bermakna, adaptif, dan berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran paket asesmen ini yaitu: yang pertama, murid mampu memproduksi teks laporan hasil observasi dan menyajikannya dalam bentuk publikasi digital. Yang kedua, menginterpretasikan konsep teks laporan hasil observasi beserta strukturnya. Yang ketiga, menganalisis dan membandingkan komponen teks laporan hasil observasi. Dan yang keempat, mengevaluasi paparan kelompok lain terkait dengan hasil menganalisis dan membandingkan komponen teks laporan hasil observasi. Indikator asesmen. Yang pertama, indikator asesmen diagnostik. Indikator asesmen diagnostik kognitif. Murid mampu mengidentifikasi konsep dasar teks laporan hasil observasi atau LHO. Yang kedua, murid mampu mengenali struktur teks LHO secara tepat. Yang ketiga, murid mampu membedakan karakteristik teks LHO dengan jenis teks lainnya. Dan yang keempat, murid mampu menunjukkan pengetahuan awal mengenai kaidah kebahasaan teks LHO. Selanjutnya, indikator asesmen non-kognitif. Yang pertama, murid menunjukkan kesiapan mengikuti pembelajaran. Yang kedua, murid mampu mengungkapkan kondisi emosional dan suasana hati sebelum pembelajaran. Yang ketiga, murid menunjukkan motivasi dan minat dalam mempelajari materi teks LHO. Dan yang terakhir, murid menunjukkan rasa percaya diri dan kenyamanan dalam mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, asesmen formatif. Indikator asesmen formatif yang pertama, murid mampu mengidentifikasi definisi teks LHO. Yang kedua, murid mampu menentukan struktur teks LHO dengan benar. Yang ketiga, murid mampu menghubungkan bagian-bagian struktur dan isi teks LHO dengan tepat. Indikator asesmen formatif yang kedua, murid mampu menganalisis isi dan struktur beberapa teks LHO. Yang kedua, murid mampu membandingkan persamaan dan perbedaan komponen dua atau lebih teks LHO. Yang ketiga, murid mampu memberikan alasan yang logis terhadap hasil analisis dan perbandingannya. Indikator asesmen formatif yang ketiga, murid mampu memberikan tanggapan terhadap hasil analisis kelompok lain berdasarkan fakta. Yang kedua, murid mampu menyampaikan kritik dan saran yang konstruktif. Yang ketiga, murid mampu memberikan penilaian yang objektif terhadap hasil presentasi kelompok lain. Selanjutnya, indikator asesmen sikap atau observasi proses. Yang pertama, murid menunjukkan keaktifan selama pembelajaran. Yang kedua, murid bekerja sama secara efektif dalam kelompok. Yang ketiga, murid menunjukkan tanggung jawab terhadap tugas kelompok. Yang keempat, murid menunjukkan sikap menghargai pendapat teman selama berdiskusi. Yang terakhir, asesmen sumatif. Indikator asesmen sumatif yang pertama, murid mampu menyusun teks laporan hasil observasi sesuai struktur yang lengkap. Yang kedua, murid mampu menggunakan kaidah kebahasaan teks LHO secara tepat. Yang ketiga, murid mampu menyajikan isi teks berdasarkan hasil observasi secara objektif. Yang keempat, murid mampu menghasilkan publikasi digital yang komunikatif, menarik, dan mudah dipahami. Yang kelima, murid mampu memanfaatkan fitur Canva dan Heizen untuk menyajikan teks LHO dalam bentuk majalah digital. Dan yang terakhir, murid mampu mempublikasikan hasil karya digital sesuai petunjuk yang diberikan. Selanjutnya adalah bentuk dan teknik asesmen. Dalam bentuk dan teknik asesmen ini, saya mengintegrasikan teknologi digital dan artificial intelligence melalui pemakaian platform digital dan AI, diantaranya adalah Padlet, Arcade Padlet, Canva, dan Heizen. Yang pertama, penggunaan flashcard dari Arcade Padlet untuk mengetahui kondisi dan pemahaman awal murid dalam asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Teknik asesmen yang dilakukan yaitu murid menjawab pertanyaan melalui flashcard dari Arcade Padlet.
Flashcard dari Arcade Padlet merupakan pilihan terbaik karena bisa diselesaikan dengan waktu singkat dan menyenangkan oleh murid. Guru juga dapat mengetahui skor jawaban benar dan skor jawaban yang belum tepat, serta waktu pengerjaan dengan cepat dan mudah. Yang kedua, penggunaan matching test atau menjodohkan dari Arcade Padlet dalam asesmen formatif untuk mengetahui tingkat pemahaman konsep dan interpretasi murid atas materi. Teknik asesmen yang dilakukan yaitu murid menjodohkan puzzle test yang mengukur pemahaman mereka. Matching test Padlet ini merupakan alat penilaian formatif yang sangat interaktif, mudah digunakan dan membuat murid tidak cepat bosan. Keuntungannya untuk guru adalah pencatatan skor yang mudah dan otomatis. Yang ketiga, penggunaan Canva Code untuk asesmen formatif dalam penilaian observasi dan performa selama proses pembelajaran. Canva Code merupakan bagian dari Canva Artificial Intelligence atau Canva AI yang bisa digunakan untuk membuat apapun yang berbasis AI coding sederhana dengan praktis. Saya membuat laman website yang berupa laman pencatatan nilai observasi sikap, kerjasama tanggung jawab, performa, komunikasi murid. Website ini saya beri nama Pemburu Poin Class of Weight dengan visual antarmuka sederhana dan mudah dipakai oleh siapapun. Melalui laman ini, saya bisa menilai murid berdasarkan proses mereka di dalam kelas sejak awal materi teks laporan hasil observasi sampai dengan selesai. Laman ini juga saya gunakan untuk asesmen formatif individu maupun kelompok. Hal ini bertujuan agar murid tetap berupaya aktif meskipun berada di dalam kelompok dan tidak mengandalkan teman lainnya. Begitu juga agar murid yang terbiasa aktif di dalam kelompok tidak menurunkan performanya selama berkolaborasi. Beberapa aspek di laman ini yang dinilai atau dapat dicatat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan menyelesaikan tugas dengan cepat. Yang kedua, kemampuan menyelesaikan tugas dengan lengkap dan runtut. Yang ketiga, kemampuan menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang keempat, keaktifan bertanya dan menjawab dalam diskusi. Yang kelima, kelompok teraktif diskusi. Yang keenam, kelompok terkompak diskusi. Yang ketujuh, kelompok terpemberani dalam diskusi. Dan yang kedelapan, pengurangan poin terlambat mengumpulkan tugas. Saya juga melengkapi laman ini dengan papan peringkat, klaim hadiah, dan nilai tambahan. Papan peringkat dapat menumbuhkan semangat berkompetisi di antara murid. Klaim hadiah dapat dilakukan di waktu tertentu sesuai akumulasi poin dan reward akan diberikan. Poin juga dapat ditukar sebagai nilai tambahan dengan batas tertentu. Laman ini sangat membantu dan mudah digunakan untuk mencatat penilaian selama proses pembelajaran dan dapat menjadi acuan guru untuk menilai murid dalam proses belajar mereka. Murid juga akan merasa lebih semangat untuk aktif di dalam kelas karena setiap aksinya dihargai dan dicatat oleh guru. Selain itu, murid juga lebih merasa bahwa setiap aksinya dihargai oleh guru karena guru tidak hanya menilai hasil akhir, melainkan proses pembelajarannya juga. Yang keempat, penggunaan Wall Padlet untuk asesmen formatif dalam aktivitas murid menganalisis dan membandingkan teks laporan hasil observasi. Bentuk asesmen berupa penugasan dan teknik penilaian adalah penilaian portofolio berdasarkan unggahan murid di Wall Padlet. Penggunaan Wall Padlet ini lebih interaktif karena murid bisa menempel hasil dari masing-masing untuk kemudian dapat dilihat oleh teman lainnya. Guru juga dapat dengan mudah menilai hasil yang telah ditempel oleh murid. Yang kelima, penggunaan Canva yang diintegrasikan dengan Heyzine untuk produksi teks laporan hasil observasi. Bentuk asesmen berupa proyek dan teknik asesmen dilakukan berdasarkan hasil tulisan, desain, dan hasil integrasi murid dari Canva. Hasil dari integrasi ini adalah berupa tautan yang berisi majalah digital murid terkait teks laporan hasil observasi yang mereka buat. Guru dapat dengan mudah meninjau hasil pekerjaan dan mengukur ketercapaian murid dalam pembelajaran teks laporan hasil observasi. Kemudian, instrumen dan rubrik asesmen. Instrumen asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Asesmen kognitif mengukur pemahaman awal konsep LHO bagi murid. Melalui asesmen ini, murid diukur jawaban benar yang mereka dapatkan saat mengerjakan flashcard.
Kriterianya mulai dari sangat kurang sampai dengan sangat mampu mengidentifikasi konsep dasar teks LHO. Selanjutnya, asesmen non-kognitif. Aspek yang diukur adalah kesiapan belajar, motivasi, dan kepercayaan diri murid untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian, asesmen formatif. Matching test mengukur murid dengan aspek ketepatan menjodohkan konsep dan pemahaman struktur teks LHO dengan skala 1-4. Selanjutnya, instrumen observasi murid mengukur aspek keaktifan, kerjasama, tanggung jawab, dan menghargai pendapat. Rentang poin yang didapat juga dihitung sebagai skala asesmen, yaitu kurang dari 10, kurang dari 20, kurang dari 30, dan kurang dari 40 poin. Instrumen papan digital, hasil analisis dan perbandingan teks LHO melalui wall Padlet mengukur kemampuan murid berdasarkan ketepatan analisis, kemampuan membandingkan, argumentasi, dan kualitas unggahan dengan skala 1-4. Kemudian ada evaluasi peer assessment kelompok yang menilai aspek objektivitas, argumentasi, dan penyampaian menggunakan skala 1-4. Terakhir adalah asesmen sumatif proyek teks LHO yang menilai aspek kesesuaian struktur, isi, kaidah kebahasaan, kreativitas, pemanfaatan Canva dan Heyzen, serta publikasi dengan skala 1-4 yang kemudian dihitung sesuai bobot masing-masing aspek. Selanjutnya adalah tindak lanjut asesmen. Hasil asesmen akan ditindaklanjuti dengan remedial dan pengayaan. Bentuk remedial yang akan dilakukan adalah apabila murid belum memahami konsep LHO, remedial yang dilakukan yaitu pembelajaran ulang menggunakan contoh teks sederhana dan flashcard Padlet. Yang kedua, apabila murid belum mampu mengidentifikasi struktur, remedial yang dilakukan yaitu latihan menjodohkan atau matching test dengan tingkat kesulitan yang bertahap. Yang ketiga, apabila murid belum mampu menganalisis teks, remedial yang dilakukan yaitu analisis teks secara terbimbing bersama guru. Yang keempat, apabila murid belum mampu mengevaluasi hasil kelompok lain, remedial yang dilakukan yaitu latihan memberikan umpan balik menggunakan contoh rubrik sederhana. Yang kelima, apabila produk digital belum memenuhi kriteria, remedial yang dilakukan yaitu revisi teks dan desain berdasarkan umpan balik guru. Kemudian, bentuk pengayaan yang bisa dilakukan guru yaitu yang pertama, membuat teks LHO berdasarkan objek yang lebih kompleks. Yang kedua, mengembangkan majalah digital dengan desain yang lebih interaktif. Yang ketiga, menambahkan fitur multimedia. Yang keempat, menjadi tutor sebaya bagi teman yang mengikuti remedial. Dan yang kelima, mempublikasikan hasil karya pada media sekolah atau platform digital kelas. Yang terakhir adalah refleksi guru. Refleksi guru dilakukan setelah seluruh rangkaian asesmen selesai. Refleksi guru dilakukan sebagai dasar perbaikan pembelajaran berikutnya. Refleksi guru yang dilakukan, yang pertama terkait dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, efektivitas strategi pembelajaran. Yang ketiga, efektivitas media digital. Yang keempat, kualitas instrumen asesmen. Yang kelima, rencana perbaikan pembelajaran. Demikianlah paket asesmen terintegrasi Canva Heyzen, Canva Code, dan Padlet dalam pembelajaran teks laporan hasil observasi kelas 10 SMA.